Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Om Rafiarkan dengan NIM 1324042. Di sini saya membuat tugas video untuk menunjang UAS Fikih Jinayah dengan pengampu Bapak Fauzan. Di sini saya akan memaparkan materi tentang Fikih 1 dan Fikih 2 dan Fikih Jinayah. Jarima adalah tindakan pidana atau dengan pengertian secara umum yaitu pelanggaran terhadap larangan atau perintah yang telah ditetapkan oleh agama, dan pengertian secara umum hudud atau hud yaitu hukuman yang telah ditetapkan oleh syara dan dijadikan hak Allah dan hak masyarakat. Macam-macam dari hudud ada zina, qadhaf, sarikoh, homer, bugoh, dirobah, dan murtad. Sebelum masuk ke materi, perbuatan ditetapkan sebagai tindak pidana harus memiliki 3 unsur, yaitu unsur material, unsur formal, dan unsur moral. Masuki untuk macam-macam dari hudud yaitu zina. Zina yaitu hubungan seksual yang dilakukan antara 2 orang, yaitu laki-laki dan perempuan. Di dalam Islam, zina dibagi menjadi 2, yaitu zina muhsan, yaitu zina yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang sudah menikah. Hukuman pelaku zina muhsan yaitu dirajam. Kedua yaitu zina ghairu muhsan. Zina ghairu muhsan yaitu perbuatan seksual yang dilakukan oleh 2 orang antara laki-laki dan perempuan yang belum menikah. Hukuman pelaku untuk zina ghairu muhsan yaitu dicambuk sebanyak 100 kali. Kedua, qadhaf yaitu menuduh orang lain melakukan hubungan seksual tetapi tidak ada bukti konkret. Hukuman untuk pelaku qadhaf yaitu 80 kali cambukan. Ketiga yaitu sarikoh. Sarikoh yaitu perbuatan mencuri harta milik orang lain dengan cara sembunyi-sembunyi atau dengan modus penipuan. Hukuman yang ditetapkan untuk pelaku sarikoh yaitu dipotong tangannya jika sampai dengan nisabnya. Keempat, homer. Homer yaitu minuman atau sejenis alkohol yang bisa memabukkan seseorang atau sampai hilangnya akal manusia. Hukuman untuk pelaku yang minum minuman homer yaitu dicambuk sebanyak 40 kali. Kelima yaitu hirobah. Hirobah adalah perampokan. Perampokan di sini adalah jika perampokannya itu sampai dengan cara kekerasan atau hilangnya nyawa korban. Hukuman untuk pelaku hirobah yaitu potong. Hukuman sesuai dengan apa yang dilakukan oleh pelaku. Keenam, bugoh atau pemberontakan. Pemberontakan di sini ada 3 unsur, salah satunya yaitu pemberontakan kepada negara atau kepala negara, atau bisa jadi dengan pemberontakan kepada syariat hukum. Hukuman untuk pelaku pemberontakan yaitu hukuman mati jika seseorang itu tetap memberontak. Ketujuh atau yang terakhir adalah murtad. Murtad di sini bisa diartikan adalah keluar dari agama Islam untuk menuju kekafiran. Hukuman pelaku murtad yaitu hukuman mati jika seseorang itu tidak mau bertobat. Materi kedua yaitu tentang qisas dan diyat. Sebelum masuk untuk qisas dan diyat, kita harus mengetahui apa pembunuhan, yaitu menghilangkan nyawa seseorang atau menghilangkan nyawa dengan perbuatan kekerasan. Nah, pembunuhan
pada mazhab Malikiyah dibagi menjadi dua, yaitu pembunuhan secara disengaja dan secara tidak sengaja. Untuk mazhab Hanafiyah, Syafi'iyah, dan Hambaliyah dibagi menjadi tiga, yaitu syarat pembunuhan secara disengaja, kedua pembunuhan secara semi sengaja, ketiga dan terakhir yaitu pembunuhan secara tidak sengaja atau karena kelalaian. Kisos yaitu hukuman yang ditetapkan untuk pelaku sesuai dengan perbuatannya, dan diat yaitu ganti rugi untuk pelaku yang sudah menghilangkan atau penganiayaan kepada korbannya. Macam-macam diat ada tiga, yaitu diat mughaladah atau diat berat, yaitu terkhusus untuk pelaku dengan pembunuhan secara disengaja sampai dengan secara semi disengaja. Diat yang dibayarkan adalah 100 ekor unta dengan rincian 30 ekor unta umur 3 sampai 4 tahun dan 30 ekor unta umur 4 sampai 5 tahun dan 40 ekor unta yang sedang bunting. Kedua yaitu diat mukhafafah atau diat yang untuk pelaku dengan pembunuhan tidak disengaja atau karena kelalaian. Diat yang dibayarkan yaitu sama seperti mughaladah tapi tidak sama, dan diat ini bisa dilakukan dicicil selama 3 tahun. Ketiga yaitu diat anggota tubuh. Diat anggota tubuh pembayarannya sesuai dengan apa kerusakan atau penganiayaan yang dilakukannya. Jika anggota tubuh yang dirusak adalah berjenis sama atau seperti telinga kedua pasang, itu kalau salah 100 ekor. Dan untuk seperti anggota tubuh lainnya yaitu 50 ekor, dan jika luka di perut atau wajah itu 30 ekor. Hikmah dari kisos dan diat yaitu untuk menegakkan keadilan. Kedua yaitu untuk memberi efek jerah kepada pelaku kisos, pelaku hukuman, pelaku pembunuhan atau penganiayaan kepada orang lain. Dan ketiga untuk tidak memberatkan salah satu seseorang yang telah melakukan atau yang menjadi korbannya atau keluarganya. Sekian dari saya materi 1 dan 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan materi yang ketiga atau materi yang terakhir, yaitu tentang reformasi dan positifikasi hukum Islam. Reformasi hukum Islam dan perubahan undang-undang ditandai dengan lahirnya undang-undang baru yang mengadopsi hukum Islam, seperti contoh tentang undang-undang pengelolaan zakat, undang-undang perbankan syariah, undang-undang wakaf. Selanjutnya yaitu kompilasi hukum Islam atau KHI, yaitu pengkodifikasian hukum Islam yang menjadi rujukan di pengadilan agama, terutama pada undang perkembangan tentang perkawinan, wakaf, dan waris. Perkembangan perkawinan, KHI menjelaskan untuk menambahkan tentang syarat-syarat perkawinan, hak dan kewajiban tentang suami istri, dan prosedur penceraian. Ketiga yaitu tentang perkembangan hukum wakaf. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 memperluas benda wakaf dari yang sebelumnya. Dan ketiga yaitu perkembangan hukum waris. KHI menjelaskan tentang hukum waris di Indonesia secara jelas dan lugas. Terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.